Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggriani Jusasni dari Pendidikan Biologi 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum yang sudah saya kerjakan melalui pengamatan dari beberapa sumber video di YouTube. Dikarenakan keterbatasan kita di masa pandemi ini sehingga kita tidak dapat melakukan praktikum secara langsung. Yang pertama, pada ikan mas, terdapat sistem reproduksinya yaitu ada ovarium yang berwarna bening kemerahan. Ovarium ini terletak di dekat usus mengisi 2/3 rongga perut atau hampir memenuhi organ-organ lainnya. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau yang dinamakan ovum. Kemudian ovum akan keluar dari ovarium menuju ke oviduk atau saluran telur. Lalu dari oviduk akan menuju ke urogenital. Dari lubang urogenital inilah telur yang siap dibuahi akan keluar. Pada umumnya, kelamin ikan jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat saluran kelaminnya. Pada ikan betina, telur dikeluarkan melalui oviduk atau saluran telur yang terpisah dari saluran kencing atau yang dinamakan uretra. Sedangkan pada ikan jantan, sperma dikeluarkan melalui saluran sperma yang menyatu dengan saluran kencing atau yang dinamakan uretra, yang umumnya berbentuk menonjol seperti penis pada mamalia yang disebut dengan papila genital. Selanjutnya, pada sistem reproduksi ayam betina yang terdiri dari sistem reproduksi eksternal dan internal. Sistem reproduksi internalnya itu terdiri dari ovarium, yang dimana ovarium ini terletak pada kranial ginjal, yaitu antara rongga dada dan rongga perut di garis punggung. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil ovum atau folikel. Pada ovarium ini terdapat lobus besar yang fungsinya untuk pembentukan kuning telur. Kemudian berlanjut ke saluran infundibulum yang berfungsi sebagai penangkap folikel yang matang dan memiliki panjang 9 cm. Kemudian pada infundibulum ini terdapat ostium abdominale sebagai tempat penangkapan telur. Kemudian dilanjutkan ke saluran selanjutnya yaitu magnum yang merupakan tempat pembentukan putih telur, yang dimana bagi telur akan melewati selama 3 jam dengan berjalan secara spiral yang akan membentuk telur dari bulat menjadi lonjong. Lalu berlanjut ke isthmus yang merupakan saluran terakhir yang merupakan tempat pembentukan selaput telur yang membutuhkan waktu dari 1 hingga 2 jam untuk telur berjalan ke saluran ini. Selanjutnya ada shell gland atau uterus, yaitu tempat pembentukan kelenjar cangkang. Selanjutnya ke vagina. Vagina ini merupakan tempat penyimpanan sementara yang dimana sebelum telur keluar dari kloaka. Dan kloaka ini adalah sistem reproduksi eksternal. Kloaka adalah saluran reproduksi tempat keluarnya telur, urin yang dapat disebut sebagai saluran 3 muara. Dan selanjutnya pada sistem reproduksi mencit yang terdapat ovarium yang berfungsi sebagai penghasil telur yang berukuran kecil dan berwarna kekuningan. Dan selanjutnya ada uterus yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin atau embrio. Kemudian ada vagina yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan. Pada mencit memiliki tipe uterus duplex dengan 2 tanduk ovarium yang tampak jelas. Maksudnya ovarium memiliki uterus kanan dan kiri yang terpisah dan bermuara secara terpisah pada vagina. Pada praktikum kali ini, praktikan mengatakan organ yang dapat dilihat dengan jelas yaitu hanya ovarium dan uterus. Sementara organ lain kurang terlihat dengan jelas dikarenakan pada saat pembedahan dan pengamatan terdapat banyak lemak yang ada di sekitar sistem reproduksi mencit betina. Dan juga dapat disebabkan oleh kurangnya ketelitian praktikan pada saat melakukan pembedahan dan pengamatan. Jadi dapat diketahui bahwa sistem reproduksi pada ikan mas, ayam, dan mencit memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda pula. Yang dimana pada sistem reproduksi ikan mas terdapat ovarium, oviduk, dan saluran urogenital. Sedangkan pada ayam terdapat ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan kloaka.
Kloaka ini biasanya disebut juga dengan kata saluran tiga muara yang dikarenakan di kloaka ini tempat pengeluaran feses, urin, dan proses reproduksi. Sedangkan pada menci terdapat sistem reproduksi internal dan eksternal, yang dimana pada sistem internalnya itu terdapat ovarium, oviduk, dan uterus, dan eksternalnya ini terdapat vagina. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.